diri Anda sendiri. Mengapa begitu banyak wanita, setelah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun menikah, mulai menjauh dari suami mereka? Apa yang sebenarnya berubah? Banyak orang berpikir bahwa itu karena rutinitas, kurangnya gairah, atau sekadar berlalunya waktu. Namun, alasan sebenarnya jauh lebih praktis daripada yang Anda bayangkan. Bayangkan Anda telah berjalan di jalur yang sama selama bertahun-tahun. Awalnya, jalan itu jelas, tanpa hambatan, penuh dengan kegembiraan dan tujuan. Namun, seiring waktu, jalur itu menjadi semakin sulit untuk dilalui. Batu-batu di jalan, tanda-tanda yang membingungkan, dan yang terburuk, orang yang berjalan bersamamu tidak lagi berjalan dengan kecepatan yang sama. Dan disitulah dilema muncul. Apakah kamu tinggal di belakang, menunggu, mengorbankan kesejahteraanmu sendiri, atau terus maju, mencari cara baru untuk menikmati hidup? Banyak wanita, saat mencapai usia matang, membuat keputusan yang mengejutkan banyak pria. Tapi, jika kamu memikirkannya dengan baik, itu masuk akal. Hari ini kita akan mengungkap 8 alasan utama mengapa begitu banyak wanita menjauh dari suami mereka saat menua. Kita akan mulai dari nomor 8 hingga 1, dan biarkan aku memberitahumu sesuatu. 3 poin terakhir akan membuka mata Anda sepenuhnya, karena disitulah kunci dari semuanya. Jadi, tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar akan sangat menginspirasi Anda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan poin 8 dari daftar ini, dan inilah poinnya. Mereka bosan menjadi satu-satunya yang mengurus segalanya. Bayangkan kamu memiliki tanaman yang indah, salah satu yang kamu rawat sejak kecil. Kamu menyiraminya setiap hari, memastikan ia mendapat cahaya yang cukup, memberi pupuk, dan memangkasnya saat diperlukan. Selama bertahun-tahun, kalian tumbuh bersama, tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Kamu terus menyiraminya, tapi tanaman itu berhenti merespons. Daunnya layu, batangnya menjadi rapuh, dan sekeras apapun kamu berusaha, sepertinya tidak ada kehidupan di dalamnya. Lalu, suatu hari, kamu menyadari sesuatu yang mengerikan. Tanaman itu tidak pernah tumbuh dengan sendirinya. Selalu bergantung padamu. Tanpa kamu, ia tidak bisa bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya, kamu bertanya pada diri sendiri, siapa yang telah menyiramiku selama ini? Siapa yang telah merawatku? Begitulah perasaan banyak wanita saat menua bersama suaminya. Mereka menghabiskan seumur hidup menyiram cinta, rumah, keluarga, dan hubungan, tetapi tidak ada yang merawat mereka. Mereka memasak, mencuci, mengatur, dan menopang segalanya sementara suaminya bekerja atau hanya hidup tanpa peduli pada detail. Dan ketika saatnya tiba ketika mereka akhirnya ingin bersantai, mereka menyadari bahwa cerita tidak berubah. Mereka tetap menjadi satu-satunya yang mengurus segalanya. Karena dia bergantung pada mereka untuk segalanya. Dan pada awalnya, banyak yang menerimanya tanpa mengeluh. Karena mereka mencintai mereka, karena mereka telah bersama selama puluhan tahun. Tapi cinta, ketika hanya berjalan satu arah, akan memudar. Dan ketika seorang wanita mulai merasa lebih seperti perawat atau pembantu daripada istri, sesuatu di dalam dirinya berubah. Karena satu hal adalah mencintai seseorang. Hal lain yang sangat berbeda adalah merasa terjebak dalam peran yang tidak pernah berakhir. Berapa kali kamu melihat seorang pria tua yang janda dan dalam kurang dari setahun sudah punya pasangan baru? Karena dia tidak tahu cara hidup sendiri, karena dia tidak tahu cara merawat dirinya sendiri, karena dia membutuhkan seseorang yang akan melakukan apa yang selalu dia dapatkan tanpa usaha. Dan berapa kali kamu melihat seorang wanita tua yang janda dan berkata, "Aku tidak ingin merawat pria lain lagi"? Itu terjadi karena banyak dari mereka telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menopang hidup orang lain. Dan ketika akhirnya mereka melihat kesempatan untuk memikirkan diri sendiri, mereka mengambilnya. Bukan karena mereka tidak mencintai suami mereka, tetapi karena setelah begitu lama, mereka telah belajar mencintai diri sendiri juga. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Bukan karena wanita tua ingin berpisah, tetapi karena pria mendorong mereka untuk melakukannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan perselingkuhan, tapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Dengan ketidakpedulian karena tidak pernah belajar menjadi penopang diri sendiri. Karena cinta bukan hanya ada di sana, cinta juga berarti berbagi beban. Dan ketika seorang wanita lelah menjadi satu-satunya yang menopang segalanya, pada akhirnya dia akan berhenti melakukannya. Dan saat itu, segalanya runtuh. Nomor 7, mereka merasa diabaikan secara emosional. Bayangkan Anda memiliki radio tua di rumah, salah satu yang dulu Anda nyalakan setiap pagi,
yang menemani Anda dengan musik, berita, suara-suara familiar, hingga suatu hari Anda berhenti memperhatikaninya. Anda tidak lagi menyetelnya. Bukan karena tidak berfungsi, tapi karena kamu terbiasa dengan kehadirannya. Ia berhenti menjadi penting. Dan begitulah banyak wanita merasa dalam pernikahan mereka setelah puluhan tahun hidup bersama. Seperti radio yang masih menyala, tapi tidak ada yang mendengarkan. Karena hubungan tidak hancur dalam semalam. Itu bukan petir, tapi tetesan air yang terus-menerus. Awalnya halus, dia tidak lagi menanyakan bagaimana harinya, tidak lagi menatapnya dengan rasa ingin tahu, tidak lagi mendengarkan ketika dia menceritakan sesuatu yang penting baginya. Dia terus berbicara, tapi dia menyadari bahwa dia berhenti mendengarkan. Bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka masih muda, dia ada di sana, menatapnya, menanyakan hal-hal, mendengarkan. Tapi seiring waktu, dia berhenti melakukannya. Dan bukan karena dia tidak mencintainya, tapi karena kebiasaan membunuh minat. Dia berhenti melihatnya. Dan ini tidak berarti dia mengabaikannya secara terang-terangan. Dia bukan orang yang kejam atau memperlakukannya dengan buruk, tapi dia juga tidak memperlakukannya dengan baik. Dan ketidakpedulian itu, pemutusan emosional itu, jauh lebih buruk daripada perdebatan. Karena setidaknya saat bertengkar, ada emosi yang terlibat. Tapi saat semuanya menjadi monoton, otomatis, kosong, itulah saat seorang wanita mulai merasa benar-benar sendirian. Masalahnya, banyak pria tidak menyadari bahwa kesepian bukan hanya soal fisik. Bersama seseorang dan merasa tidak peduli. Bayangkan ini, sepasang suami istri pergi makan malam. Mereka sudah bersama selama 40 tahun. Mereka duduk di meja, memesan makanan, dan menghabiskan seluruh makan malam tanpa berbicara. Dia melihat sekitar dan melihat pasangan lain tertawa, berbincang, berbagi. Dan disitulah dia merasakannya. Dia lebih sendirian duduk di depan suaminya daripada jika dia berada di meja itu sendirian. Dan yang terburuk adalah, jika dia mengatakan sesuatu, dia hanya menjawab. Tapi apa yang kamu keluhkan? Kan aku di sini? Itulah masalahnya. Ini bukan hanya tentang kehadiran fisik, tapi tentang kehadiran emosional. Ada titik di mana seorang wanita lelah menjadi perabotan di rumahnya sendiri. Dia lelah berbicara dengan seseorang yang hanya mengangguk tanpa mendengarkan. Dia lelah merasa bahwa emosinya, pikirannya, perasaannya, tidak berarti apa-apa. Dan ketika kelelahan itu menumpuk, dia mulai mencari sesuatu yang lain. Tidak harus pasangan lain, tapi ruang di mana dia merasa dilihat, di mana dia merasa didengar, di mana dia merasa hidup. Karena pada akhirnya, kita tidak menjauh dari orang yang menyakiti kita. Kita menjauh dari orang yang membuat kita merasa tidak ada. Nomor 6. Mereka berhenti toleran. Ada saat dalam hidup di mana sesuatu berubah. Sesuatu mengklik di kepala dan tiba-tiba apa yang dulu kamu tahan dengan sabar, apa yang dulu kamu benarkan, apa yang dulu kamu biarkan berlalu, tidak bisa lagi kamu toleransi. Seperti saat kamu punya sepasang sepatu yang sudah menemani kamu bertahun-tahun. Awalnya sedikit ketat, tapi kamu terbiasa. Lalu, seiring waktu, sepatu itu aus, berubah bentuk, mulai menyakitkan, tapi kamu tetap memakainya karena kamu berkata pada diri sendiri, "Ya, aku sudah mengenalnya, aku sudah terbiasa." Sampai suatu hari, tanpa peringatan, kamu menginjak sesuatu dengan salah, rasa sakitnya tak tertahankan, dan kamu berkata, "Cukup, tidak lagi." Begitulah yang terjadi pada banyak wanita setelah puluhan tahun pernikahan. Mereka menahan diri selama bertahun-tahun. Mereka menahan kebiasaan buruk, kata-kata menyakitkan, ketidakpedulian, penolakan, keheningan yang canggung, janji-janji kosong. Tapi suatu hari, sesuatu klik. Karena saat muda, kita diajari untuk bersabar. Kita diberitahu bahwa setiap pernikahan memiliki pasang surut, bahwa kita harus mengalah, bahwa kita harus pengertian. Kita diulang-ulang bahwa cinta adalah menahan, bahwa keluarga adalah pengorbanan, bahwa tidak semuanya indah. Dan kamu mempercayainya. Jadi kamu menghabiskan bertahun-tahun membenarkan, memaafkan, menunggu dia berubah, menunggu suatu hari dia menyadari apa yang kamu lakukan untuknya. Tapi kemudian kamu mencapai usia di mana waktu menjadi terlalu berharga. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak berhutang apa-apa padamu, bahwa hari-hari berlalu lebih cepat, bahwa jam tidak bisa diputar balik. Dan disitulah kamu bertanya pada diri sendiri, seberapa lama lagi aku bisa menahan ini? Kamu menyadari bahwa kamu telah menghabiskan setengah hidupmu menelan kata-kata, diam tentang hal-hal yang mengganggumu,
dan meremehkan hal-hal yang menyakitimu. Dan suatu hari, kamu hanya memutuskan bahwa cukup sudah. Kamu menjadi lebih agresif atau dendam. Kamu hanya berhenti membenarkan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan. Kamu berhenti tertawa karena terpaksa, berhenti mengatakan, tidak apa-apa, saat sebenarnya ada masalah, dan berhenti tinggal di tempat-tempat yang membuatmu tidak nyaman. Dia datang terlambat dan bahkan tidak memberitahu. Dulu kamu menghela napas dan membiarkannya berlalu. Sekarang kamu bertanya, mengapa aku harus menahan ini? Dia tidak pernah perhatian, tidak pernah mengucapkan kata-kata manis. Dulu kamu bilang itu sifatnya, dia memang tidak detail. Sekarang kamu berpikir, mengapa aku harus puas dengan kurang dari yang aku layak dapatkan? Dia melakukan apa yang dia mau tanpa bertanya, tanpa mempertimbangkan pendapatmu. Dulu kamu bilang itu normal, pria memang begitu. Sekarang kamu mengerti bahwa tidak, itu tidak seharusnya begitu. Dan ketika seorang wanita mencapai titik itu, ketika kesabarannya habis dan harga dirinya bangkit, tidak ada jalan kembali. Karena tidak ada yang meninggalkan hubungan karena satu masalah saja. Dia meninggalkannya karena masalah-masalah kecil yang selalu ada menjadi gunung yang tidak bisa didaki. Dan disitulah banyak wanita mengambil keputusan paling sulit, tapi paling membebaskan dalam hidup mereka. Bukan karena mereka ingin sendirian, bukan karena mereka tidak lagi percaya pada cinta. Tapi setelah bertahun-tahun, mereka menyadari bahwa mereka lebih memilih sendirian daripada terus menahan apa yang seharusnya tidak pernah mereka tahan. 5. Mereka menyadari bahwa cinta sudah tidak ada lagi, hanya kebiasaan. Ada sesuatu yang aneh dan menyakitkan yang mulai terjadi ketika waktu berlalu dalam hubungan. Dan saya tidak berbicara tentang kelemahan fisik, rambut putih, atau kerutan. Saya berbicara tentang kekosongan yang sunyi yang mulai meresap ke dalam hati, seolah-olah sesuatu yang dulu cerah dan penuh kehidupan perlahan-lahan padam. Seperti lampu yang pada awalnya menyinari dengan cahaya hangat dan ramah, tetapi seiring waktu mulai berkedip tanpa disadari, hingga akhirnya tidak lagi menerangi seperti dulu. Itu adalah momen menyakitkan ketika kamu melihat cermin kehidupanmu dan menyadari bahwa apa yang pernah menjadi cinta yang berapi-api, penuh gairah, tatapan penuh arti, dan gestur lembut, kini telah berubah menjadi rutinitas, kebiasaan, hampir seperti kewajiban. Dan bukan berarti semuanya hilang begitu saja. Tidak. Itu jauh lebih halus. Seperti taman yang awalnya mekar dengan warna-warna cerah, tetapi seiring berjalannya waktu, bunga-bunga layu, daun-daun gugur, dan sedikit demi sedikit, tempat yang dulu penuh kehidupan kini hanya menjadi tanah gersang yang tak lagi berbuah. Rutinitas menguasai segalanya. Ucapan selamat pagi kini hanyalah pengulangan kosong, seperti jam yang menunjuk waktu yang sama berulang kali, tapi tanpa makna yang sama. Tidak ada lagi percikan yang membuat hati berdebar lebih cepat. Tidak ada lagi keinginan untuk menatap mata dan merasa dunia menghilang, karena yang ada hanyalah ucapan selamat pagi yang mekanis, diucapkan karena kebiasaan, bukan karena cinta. Seperti saat kamu memiliki hidangan favorit yang selalu kamu sukai, tetapi seiring waktu, hidangan itu menjadi sekadar kebiasaan. Awalnya, setiap suapan adalah ledakan rasa, tapi setelah makan berkali-kali, rasanya tidak sama lagi. Itu tidak lagi menggugah selera, hanya menjadi kewajiban lain dalam daftar hal yang harus dilakukan. Dan yang paling menyedihkan adalah kamu bertanya-tanya, kapan rasa itu hilang? Kapan kita berhenti menikmati satu sama lain, berpelukan, dan berbicara dengan kedekatan yang hanya bisa diciptakan oleh cinta yang dalam? Karena, jujur saja, ada saat-saat ketika kamu mulai bertanya-tanya apakah masih ada sesuatu yang tersisa. Cikan passion itu, atau apakah semua yang kamu miliki sekarang hanyalah cermin pecah dari apa yang pernah ada? Dalam keintiman, dalam percakapan, dalam rencana, tidak ada lagi keakraban, tidak ada lagi tatapan yang penuh arti. Yang ada hanyalah datang dan pergi. Seperti dua orang yang tinggal di bawah atap yang sama, tapi di dalam hati sudah tidak berbagi apa-apa. Cinta perlahan-lahan berubah menjadi hubungan yang didasarkan pada kenyamanan. Lebih mudah untuk tetap tinggal karena itu yang selalu kamu kenal. Lebih mudah mengikuti jalan yang sudah dikenal meskipun tidak lagi membuatmu merasa hidup. Seperti ketika kamu tetap di pekerjaan yang tidak lagi kamu sukai karena nyaman, karena tidak ingin berusaha mencari yang baru. Dan saat itulah, ketika tahun-tahun berlalu dan hati sudah lelah menunggu, kamu menyadari bahwa cinta sudah tidak ada lagi, hanya kebiasaan yang tersisa. Keinginan telah hilang, kebersamaan telah pudar, dan yang tersisa hanyalah kenangan akan apa yang pernah ada. Sebuah cinta yang pernah menerangi hidup, tapi kini hanya tersisa kegelapan, menunggu sesuatu yang takkan pernah kembali. Ini adalah pukulan yang keras karena kebiasaan mungkin terasa aman, tapi di lubuk hati,
Itulah yang menghalangimu untuk melangkah maju, menghalangimu untuk menemukan percikan yang akan mengembalikan kebahagiaanmu. Kamu terjebak dalam siklus ketidakpedulian, bertanya-tanya apakah pernah benar-benar bahagia, atau apakah kamu hanya meyakinkan diri sendiri bahwa itu cukup. Nomor 4. Kurangnya usaha dalam hubungan. Ada sesuatu yang sering terjadi seiring berjalannya waktu, sesuatu yang merayap tanpa kita sadari dan, ketika kita melihatnya dengan jelas, sedang menghancurkan hubungan yang paling kuat. Kurangnya usaha. Saya berbicara tentang usaha yang tulus, usaha yang berasal dari hati, yang membuat Anda ingin memberikan yang terbaik dari diri Anda, bahkan ketika Anda tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Sekarang, pikirkan hubungan Anda. Cinta di tahun-tahun awalnya cerah, penuh warna, penuh energi. Tapi, apa yang terjadi ketika Anda berhenti menyiraminya, berhenti memberikan usaha yang dibutuhkannya? Ia padam. Padam seperti bunga yang layu. Kamu membiarkan rutinitas, tanggung jawab, dan kenyamanan mengambil yang terbaik dari dirimu. Dan, ketika kamu menyadarinya, tidak ada yang tersisa. Kilauan, gairah, keinginan untuk terus tumbuh bersama, hilang. Itu seperti ketika kamu membeli mobil baru, mobil yang membuatmu bersemangat, mobil yang ingin kamu kendarai setiap hari. Kamu merawatnya dengan baik, membersihkannya, merawatnya dengan teliti, tapi pada akhirnya, keausan mulai mengambil alih. Dan jika kamu berhenti melakukan perawatan yang tepat, jika kamu berhenti memeriksanya secara rutin, kamu menyadari bahwa mobil itu tidak bisa lagi dinyalakan, tidak bergerak dengan lancar, dan tidak memiliki tenaga yang sama. Dan yang paling buruk adalah, setelah semua itu, kamu tidak lagi tertarik untuk memperbaikinya. Lebih mudah membiarkannya terparkir di garasi, menunggu remnya berkarat. Hal yang sama terjadi dalam hubungan ketika kamu berhenti berusaha. Percakapan panjang, detail-detail kecil yang menunjukkan bahwa kamu peduli. Tapi pada akhirnya, kata, "Aku mencintaimu," menjadi rutinitas, kata-kata kosong. "Aku merindukanmu," terlupakan, karena kebiasaan berada bersama tidak lagi membawa emosi yang sama. Kamu terbiasa dengan kehadiran orang lain, tapi berhenti berusaha untuk benar-benar melihatnya, untuk benar-benar mendengarkannya. Ini adalah lingkaran setan yang tampak begitu sederhana. Setiap kali kamu berhenti berusaha, semakin mudah untuk tidak melakukannya. Karena tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi gestur kecil yang membuatmu tetap terhubung dengan orang yang pernah kamu cintai. Dan saat kamu menyadarinya, kamu bertanya, kemana semua itu pergi? Dan jawabannya sederhana. Itu pergi saat kamu berhenti berusaha. Usaha bukan hanya tentang melakukan hal-hal luar biasa. Bukan tentang hadiah mahal atau gestur besar. Ini tentang hal-hal kecil yang, seiring waktu, membuat perbedaan. Itu adalah kopi yang kamu buat di pagi hari untuknya tanpa dia minta. Itu adalah tatapan penuh arti yang lebih bermakna daripada 1000 kata. Itu adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bagaimana kamu benar-benar ada. Itu adalah momen-momen yang tidak perlu sempurna, tapi perlu ada, hadir. Ketidakhadiran usaha adalah yang mengubah cinta menjadi sesuatu yang datar. Usaha adalah yang menjaga api tetap menyala, yang membuatmu menyalakan mesin setiap pagi, yang memaksa kamu menatap mata orang itu dan berkata, "Aku masih ingin melakukan ini bersamamu." Karena dalam hidup, segala sesuatu membutuhkan usaha, mulai dari tubuh yang kamu rawat di gym hingga persahabatan yang kamu jaga. Dan jika kamu berhenti berusaha dalam cinta, dalam hubungan, maka hubungan itu akan tertinggal, terlupakan, seperti mobil tua yang tidak ada yang mengemudikan lagi. Cinta di usia tua tidak boleh menjadi cerita kebiasaan, harus menjadi cerita tentang belajar kembali, memperbarui komitmen, menemukan cara baru untuk merawat apa yang sudah kamu bangun. Tanpa usaha, tidak ada cinta. Tanpa usaha, tidak ada kehidupan. Dan tanpa kehidupan, tidak ada yang layak diperjuangkan. Dengarkan dengan seksama. Akhirnya, saya akan mengungkapkan 3 alasan terakhir mengapa wanita, ketika mencapai tahap tertentu dalam hidup mereka, memutuskan untuk berpisah. Tapi sebelum itu, jika kamu sudah sampai di sini, tinggalkan komentar di tempat kamu menonton video ini. Aku mendorongmu untuk berlangganan jika belum menjadi bagian dari komunitas kami dan tinggalkan like MU. Itu sangat penting bagiku. Jangan lupa, post video sebentar dan komentar dari mana kamu menontonnya. Sekarang, mari kita bahas 3 alasan terakhir mengapa wanita memutuskan untuk berpisah. Alasan ketiga adalah, mereka lebih memilih kedamaian daripada terus berurusan dengan konflik. Seiring bertambahnya usia, gagasan untuk terus berjuang atau berurusan dengan konflik yang konstan mulai kehilangan daya tariknya.
Hidup, yang dulu tampak seperti pertempuran terus-menerus, mulai bergeser menjadi pencarian momen-momen ketenangan, momen-momen di mana jiwa bisa bernapas, di mana segala hal lain tidak lagi penting. Bayangkan kamu berada di sebuah rumah di tengah badai. Jendela-jendela tertutup, tapi angin masih bertiup kencang. Suara hujan yang menghantam dinding membuatmu merasa gelisah, seolah-olah dunia akan runtuh. Awalnya kamu menolak, terus mencoba memperbaiki jendela, mencari solusi, berpikir bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk mengendalikan kekacauan. Tapi ada saatnya kamu hanya duduk dan menunggu badai berlalu. Kebisingan, pertengkaran dengan angin, atau konfrontasi yang tidak membawa hasil. Yang kamu inginkan hanyalah ketenangan. Hal yang sama terjadi pada banyak pasangan saat mereka mencapai usia lanjut. Konflik yang terus-menerus sudah tidak menarik lagi. Setiap pertengkaran, setiap ketidaksepakatan, setiap diskusi sepertinya menguras lebih banyak energi daripada yang tersisa. Dan meskipun pada awalnya mereka percaya bahwa solusi adalah berjuang, atau berubah, atau mengubah segala sesuatu yang salah, seiring berjalannya waktu, yang sebenarnya mereka hargai adalah kedamaian. Kedamaian yang datang saat Anda memutuskan bahwa tidak worth it untuk terus bertengkar, saat Anda menyadari bahwa daripada terus mencari siapa yang benar, Anda lebih memilih untuk tidak berdebat lagi. Tahu bagaimana rasanya momen itu? Seperti berdiri di depan televisi dengan volume maksimal, semua saluran berganti-ganti, suara-suara bertabrakan, iklan-iklan menginvasi ruang Anda hingga akhirnya Anda memutuskan untuk mematikan televisi. Ketenangan bukan tentang menang dalam pertengkaran, tapi tentang tidak perlu bertengkar lagi. Itu seperti akhirnya kamu mengerti bahwa pertempuran itu tidak penting, bahwa semua kebisingan itu hanya membuatmu lelah. Kamu menyadari bahwa, mungkin, kamu tidak perlu segalanya sempurna, bahwa tidak peduli siapa yang benar. Satu-satunya yang benar-benar penting adalah merasa tenang, adalah mendapatkan kembali ruang untuk dirimu sendiri, untuk bernapas. Dan inilah detail yang mengejutkan. Seringkali, kedamaian itu datang dengan mengorbankan sesuatu yang penting, yaitu kekecewaan. Orang tua lebih memilih membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai alurnya daripada terus berkonfrontasi dan menuntut segala sesuatu berubah. Mereka lelah mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Mereka tidak punya energi lagi untuk mencari kesempurnaan atau memperbaiki setiap kesalahan, atau mengubah cara mereka berkomunikasi. Mereka berhenti berjuang, bukan karena mereka kehilangan harapan, tetapi karena mereka tidak ingin terus berjuang. Terkadang, orang tua lebih memilih kesendirian atau pemutusan hubungan daripada terus berada dalam pertempuran konstan. Lebih mudah diam, lebih mudah mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya tidak. Karena, pada akhirnya, siapa yang ingin terus menghadapi sesuatu yang tidak memiliki solusi? Siapa yang ingin terus berjuang ketika yang sebenarnya diinginkan hanyalah merasa damai dengan diri sendiri dan dengan apa yang ada di sekitarnya? Ini adalah dilema yang dihadapi banyak orang saat menua. Pertengkaran sudah bukan lagi pilihan. Bukan berarti cinta telah hilang, tetapi kebutuhan akan kedamaian menjadi prioritas. Kedamaian adalah tempat berlindung terakhir, tempat suci di mana hati mencari ketenangan setelah hidup yang penuh tekanan. Namun, terkadang tempat berlindung itu membawa pemisahan emosional yang, dalam jangka panjang, justru menjauhkan orang lebih dari konflik terbuka. Karena, meskipun tidak bertengkar, kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakmampuan untuk berbicara tentang hal-hal yang benar-benar penting bisa jauh lebih menyakitkan. Dan pada akhirnya, yang tersisa bukanlah pertarungan yang dimenangkan atau kalah, melainkan hubungan yang sekadar menghilang karena keinginan akan kedamaian menelan kebutuhan untuk terus berjuang demi apa yang pernah ada. Nomor 2. Mereka menyadari bahwa mereka lebih menikmati hidup tanpa dia. Ada saat dalam hidup ketika kamu menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Bahwa kamu lebih menikmati hidup tanpa orang itu di sampingmu. Dan bukan berarti sesuatu yang buruk telah terjadi, atau tiba-tiba segalanya menjadi mengerikan, tapi kamu hanya menyadari bahwa ada kebebasan, energi, dan kedamaian yang tidak pernah kamu bayangkan akan kamu rasakan. Itu seperti ketika kamu telah berjalan begitu lama dengan beban di punggungmu, dan ketika kamu melepaskannya, kamu terkejut dengan rasa ringan yang kamu rasakan. Awalnya sedikit sulit, tentu saja. Kamu bertanya-tanya apakah itu ide yang baik, tapi pada akhirnya kamu menyadari bahwa tanpa beban itu, segalanya menjadi lebih mudah. Bayangkan kamu sudah bertahun-tahun memakai jaket tebal, jaket yang diberikan dengan penuh kasih sayang, yang kamu pakai sepanjang musim dingin. Tapi, seiring waktu, kamu mulai merasa jaket itu tidak senyaman dulu. Jaket itu membuatmu sesak, membatasi gerakmu, dan meskipun kamu memakainya dengan niat baik, kamu mulai berpikir bahwa jaket itu sudah tidak diperlukan lagi. Suatu hari,
Di tengah udara dingin, kamu melepasnya, dan tiba-tiba udara segar membuatmu merasa hidup kembali. Kamu menyadari bahwa berjalan menjadi lebih mudah, kamu tidak lagi merasa lelah, dan kamu bergerak dengan lebih leluasa. Mantel itu telah memberatkanmu lebih dari yang kamu sadari. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Terkadang, seiring bertambahnya usia, seseorang menyadari bahwa hidup tanpa kekhawatiran konstan tentang orang lain, tanpa harus menghadapi pertengkaran, ekspektasi, atau tanggung jawab bersama, adalah sebuah kelegaan. Kita mulai menikmati hal-hal kecil, seperti berjalan-jalan sendirian di taman, duduk minum kopi dengan teman-teman, membaca buku tanpa gangguan, atau bahkan hanya menikmati waktu sendirian dengan pikiran sendiri. Yang mengejutkan adalah, tanpa kehadiran orang lain, hal-hal yang dulu terasa seperti beban kini menjadi sumber kebahagiaan. Seolah-olah, dengan hidup untuk diri sendiri, kita dapat kembali terhubung dengan apa yang benar-benar kita sukai. Banyak orang menyadari bahwa, saat sendirian, mereka dapat melakukan apa yang benar-benar membuat mereka bahagia, tanpa harus bernegosiasi atau mencapai kesepakatan. Kebebasan untuk melakukan apa yang Anda inginkan, kapanpun Anda mau, menjadi tak ternilai harganya. Ingatkah Anda bagaimana rasanya saat berusia 20 tahun dan bisa memutuskan segala sesuatu sendiri? Rasa kemandirian, rasa kontrol penuh atas hidup Anda, menjadi sebuah kemewahan yang, seiring bertambahnya usia, Anda mulai hargai lebih dari sebelumnya. Terkadang, butuh waktu untuk mencapai titik ini. Selama bertahun-tahun, Anda terbiasa berbagi segalanya, melakukan hal-hal bersama, mengambil keputusan sebagai pasangan, dan meskipun pada saat itu terasa baik, ada saatnya keinginan untuk sendirian menjadi begitu kuat hingga mengejutkan Anda. Itu seperti cahaya yang bersinar dalam kehidupan sehari-hari Anda, sebuah kilatan kejernihan. Kamu menyadari bahwa kesejahteraanmu tidak bergantung pada orang lain, bahwa kebahagiaanmu tidak lagi terikat pada kehadiran seseorang. Bayangkan sebuah tanaman yang tumbuh dalam pot kecil, tanaman yang selama bertahun-tahun mengira itu adalah rumahnya. Selama bertahun-tahun, ia tumbuh dan berkembang dengan apa yang ada di sana, tetapi perlahan-lahan ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa berkembang lebih jauh. Lalu, suatu hari, seseorang memutuskan untuk memindahkan tanaman itu ke pot yang lebih besar, memberinya ruang yang lebih luas untuk tumbuh. Tanaman itu ragu, tidak tahu apakah ia akan menyukai ruang baru itu, apakah perubahan itu akan bermanfaat baginya. Tapi, begitu ia terbiasa, ia mulai melihat bahwa ruang baru itu memberinya kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Itulah perasaan menemukan diri sendiri kembali. Dan tentu saja, penemuan kembali ini tidak selalu datang tanpa rasa sakit. Tidak mudah untuk melihat diri sendiri di cermin setelah bertahun-tahun dan menyadari bahwa sebagian dari diri Anda telah berubah, bahwa Anda bukan lagi orang yang sama yang menemani Anda selama puluhan tahun, yang merawat, yang mengorbankan, yang menahan kebutuhan sendiri demi mempertahankan ikatan yang, meskipun pada saat itu dipilih dengan cinta, seiring waktu mulai terasa berat. Ada semacam duka yang sunyi, yang seringkali tidak bisa diucapkan dengan lantang. Karena tidak ada yang mengajarkan cara mengucapkan selamat tinggal pada versi diri sendiri. Tidak ada yang menjelaskan cara melepaskan orang yang selalu ada untuk orang lain, yang memprioritaskan keluarga, yang bertahan demi harmoni. Bagian itu juga butuh istirahat. Butuh melepaskan. Butuh hanya menjadi diri sendiri. Dan di tengah duka yang intim itu, muncul sesuatu yang tak terduga, sebuah kemungkinan baru. Sebuah keinginan yang lembut namun teguh untuk menemukan diri sendiri kembali. Untuk kembali menemukan apa yang kamu sukai, apa yang membuatmu bersemangat, apa yang baik untukmu, di luar peran yang telah kamu pegang sepanjang hidup. Yang paling mengungkap adalah bahwa banyak wanita, pada tahap di mana banyak orang percaya bahwa segalanya sudah ditentukan, mulai mendengarkan diri mereka sendiri untuk pertama kalinya. Suara batin yang selama bertahun-tahun terdengar pelan, kini menjadi jelas, tegas, dan meminta ruang. Seringkali, dari luar, proses ini diinterpretasikan sebagai benci terhadap suami. Tapi ini bukan tentang benci. Ini adalah kelelahan emosional. Ini adalah hasil dari tahun-tahun diam, dari pengorbanan kecil yang terus menumpuk. Ini adalah kebutuhan mendalam untuk bernafas lega, untuk hidup dengan ringan, tanpa begitu banyak tuntutan. Dan bukan berarti orang lain itu buruk, atau bahwa semuanya salah. Ini hanya berarti kamu telah berubah. Dan sekarang kamu memiliki keberanian untuk bertanya, apa yang aku inginkan? Pertanyaan itu, yang begitu sederhana tapi begitu kuat, bisa mengguncang segalanya. Karena seringkali kamu bahkan tidak ingat apa yang kamu sukai, apa yang kamu lakukan hanya untuk kesenangan, tanpa harus bertanya atau menjelaskan. Hal-hal sederhana, berjalan dengan kecepatanmu sendiri,
membaca tanpa gangguan, belajar sesuatu yang baru, memiliki waktumu sendiri. Dan tidak, itu bukan egoisme. Itu kedewasaan. Itu kejujuran. Itu tindakan mencintai diri sendiri. Ada saat dalam hidup ketika izin terpenting bukanlah yang diberikan orang lain, melainkan yang kamu berikan pada dirimu sendiri untuk hidup dengan autentik. Tanpa rasa bersalah. Tanpa pembenaran. Tanpa takut dihakimi. Arti berhenti mencintai. Terkadang, masih ada kasih sayang. Tapi ada batasnya. Karena cinta tidak seharusnya terasa seperti beban, atau kewajiban konstan untuk mengorbankan dirimu. Lalu, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu menyadari bahwa sendirian bukanlah sinonim dari kesedihan. Ada momen-momen ketenangan, kepenuhan, dan koneksi dengan diri sendiri yang tidak bisa digantikan oleh kehadiran orang lain. Kamu mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya terlewatkan. Suara angin, rasa makanan yang dinikmati dengan tenang, kedamaian dalam keheningan, kebahagiaan tidak perlu menjelaskan apa yang kamu rasakan. Dan begitu, langkah demi langkah, kamu menemukan bahwa hidup masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Bahwa usia tidak penting, selalu ada ruang untuk memulai lagi. Untuk memilih jalan yang berbeda. Untuk hidup dengan cara yang lain. Jika kamu sedang mengalami hal seperti ini, aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak sendirian. Banyak wanita mengalami kebangkitan batin ini, meskipun sedikit yang mengungkapkannya secara terbuka. Itulah mengapa kanal ini ada, untuk memberikanmu ruang di mana kamu bisa merasa dipahami, didampingi, dan dihormati. Jika pesan ini resonansi denganmu, kamu bisa menonton video kami berjudul Bagaimana Menemukan Diri Sendiri Lagi Setelah Usia 60, di mana kami membahas lebih lanjut tentang proses reconnecting ini. Video tersebut tersedia di kanal kami dan juga di deskripsi video ini. Dan jika kamu ingin berbagi cerita atau pemikiranmu, kamu bisa menulis di kolom komentar. Kanal ini bukan hanya ruang konten. Ini adalah komunitas. Tempat di mana setiap pengalaman berharga, di mana setiap refleksi bisa membantu orang lain. Terima kasih telah menemani kami sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan dan memperbolehkan kami berada di sampingmu, meskipun hanya sebentar, dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar, lebih bebas, dan lebih damai. Yang Anda cintai yang mulai menunjukkan perubahan halus namun mengkhawatirkan dalam setahun terakhir? Banyak orang menganggap bahwa kematian di usia tua terjadi secara tiba-tiba, tetapi kenyataannya, tubuh seringkali mengirimkan sinyal-sinyal halus berbulan-bulan, bahkan hingga setahun sebelum kehidupan mencapai tahap akhir. Masalahnya adalah kebanyakan orang mengabaikan sinyal-sinyal ini karena pada awalnya tampak tidak penting. Baru kemudian, saat melihat ke belakang, keluarga menyadari bahwa petunjuk-petunjuk itu ada di sana sepanjang waktu. Namun, saat itu sudah terlambat untuk bersiap-siap, terlambat untuk menikmati momen-momen terakhir bersama. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda kunci yang sering muncul setahun sebelum seorang lansia meninggal. Beberapa mungkin hal yang sudah Anda perhatikan, tetapi Anda menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. Yang lain mungkin tampak seperti perubahan kecil, tetapi sebenarnya menandakan penurunan fungsi tubuh secara bertahap. Mengenali tanda-tanda ini sejak dini memberi Anda kesempatan untuk memberikan perawatan yang lebih baik, menghargai momen-momen berarti, dan yang paling penting, memastikan bahwa tahap akhir kehidupan orang yang Anda cintai dipenuhi dengan kenyamanan, martabat, dan kedamaian. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena 7 tanda ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri secara emosional dan praktis untuk apa yang akan datang. Ketika Anda memahami apa yang sedang terjadi, Anda tidak akan terkejut. Anda dapat memaksimalkan waktu yang tersisa bersama orang-orang yang Anda cintai. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Penurunan berat badan yang signifikan. Ketika tubuh mulai menjalani transisi akhir, salah satu perubahan pertama yang terlihat adalah penurunan berat badan yang tidak disengaja. Yang mengejutkan adalah hal ini terjadi bahkan ketika orang tersebut masih makan dengan normal. Mungkin Anda akan menyadari bahwa celana membutuhkan ikat pinggang yang lebih ketat, kemeja terlihat terlalu besar, atau wajah terlihat lebih kurus dan tajam. Yang mengkhawatirkan bukan hanya penurunan berat badan itu sendiri, tetapi apa yang diwakilinya secara fisiologis. Pada tahap ini, tubuh tidak lagi menyerap nutrisi dengan efisiensi yang sama seperti sebelumnya dan mulai mengonsumsi massa ototnya sendiri sebagai sumber daya darurat. Lengan dan kaki menjadi lebih kurus, dan area yang sebelumnya memiliki kekencangan kini terlihat cekung atau kendur. Proses ini tidak boleh disamakan dengan penuaan normal. Kita tidak berbicara tentang perubahan gradual yang kita alami seiring bertambahnya usia, melainkan tanda jelas bahwa sistem pencernaan dan metabolisme sedang mengalami gangguan progresif.
Tubuh kehilangan kemampuannya untuk mengekstrak dan menggunakan nutrisi yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Para profesional medis memiliki parameter yang sangat jelas. Kehilangan lebih dari 5% berat badan dalam periode 6 hingga 12 bulan tanpa penyebab yang jelas merupakan tanda peringatan yang signifikan. Untuk memberikan gambaran, bagi seseorang dengan berat 70 kg, ini berarti kehilangan sekitar 3-5 kg tanpa diet atau penyakit yang didiagnosis yang dapat menjelaskannya. Banyak keluarga salah menafsirkan situasi ini. Seringkali kita mendengar kalimat seperti namun, yang sebenarnya terjadi lebih kompleks. Tubuh secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk memproses di rumah sendiri, membayar tagihanmu sendiri, dan bertanggung jawab atas segalanya. Disitulah kamu memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sesuai keinginanmu. Tetapi selama kamu tinggal di bawah atap orang tuamu, kamu harus mematuhi aturan rumah tersebut, karena kamu tinggal di ruang yang bukan milikmu. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan situasi ini sejak awal. Katakan kepada anak-anak mereka dengan tegas tetapi dengan hormat bahwa mereka tinggal di rumah orang tua dan oleh karena itu harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, aturan-aturan tersebut harus jelas, masuk akal, dan dapat dipatuhi. Ini bukan tentang menetapkan aturan kaku seperti di barak militer, tetapi tentang menetapkan norma-norma logis dan masuk akal yang mengatur kehidupan bersama. Orang tua harus meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada anak dewasa mereka apa saja aturan tersebut, bagaimana diharapkan berperilaku, tugas apa yang harus diemban, jadwal apa yang berlaku, dan hal-hal apa yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan cara ini, anak tahu dengan jelas apa yang diharapkan dan dapat beradaptasi lebih baik dengan dinamika rumah tangga. Dengan demikian, kesalahpahaman dan perdebatan yang tidak perlu dapat dihindari, dan tercipta kehidupan bersama yang sehat berdasarkan rasa hormat dan tanggung jawab bersama. Hal ini sangat penting untuk kehidupan rumah tangga yang sehat. Jika orang tua menetapkan aturan untuk tamu, aturan untuk musik, aturan untuk pesta, aturan untuk jam pulang, cara berperilaku di rumah, tugas-tugas yang harus dilakukan anak-anak, dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, aturan-aturan tersebut harus ditetapkan dan anak-anak harus mematuhinya agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Kedua, berkontribusi dalam biaya rumah tangga. Anak yang sudah dewasa, jika belum pernah tinggal terpisah, jika dia adalah seorang dewasa muda yang baru saja berusia 18 tahun dan masih kuliah, sedang melakukan aktivitas, tidak bekerja tetapi masih kuliah, dalam hal ini dia tidak dapat menanggung biaya rumah tangga karena sedang kuliah, karena orang tua masih memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan pendidikan, yang tidak wajib setelah usia 18 tahun, saya ulangi, namun ada orang tua yang memang ingin memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anak mereka dan terus menanggung biaya rumah tangga. Namun, ketika anak dewasa sudah lulus, sudah mencapai usia di mana dia harus mengambil tanggung jawab, dia harus mengambil kendali hidupnya, mencari pekerjaan, harus menghasilkan dan harus ikut menanggung biaya rumah tempat mereka tinggal, tidak boleh hidup dari orang tua seumur hidup. Banyak anak yang merasa berhak atas hal itu dan itu tidak benar. Jangan terapkan pepatah, hidup dari orang tua sampai bisa hidup dari anak-anakmu, karena itu tidak benar, tidak legal, orang dewasa harus bertanggung jawab atas hidupnya, harus memiliki tanggung jawab, entah sedang belajar atau harus bekerja. Tetapi tidak mungkin ada anak dewasa yang sudah besar, tua, masih tinggal di rumah orang tua dan tidak membantu, tidak berkontribusi pada biaya rumah tangga, dan tidak melakukan apa-apa, hanya menghabiskan hari-hari sebagai pengangguran yang terkunci di kamarnya. Itu adalah hal yang tidak benar jika seseorang tinggal di rumah orang tua, maka mereka harus bekerja dan berkontribusi dalam biaya rumah tangga. Jika harus membayar sewa, mereka harus membantu membayar sewa, membantu membayar tagihan layanan, biaya kondominium, listrik, air, telepon, pembersihan, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, serta biaya makanan. Semua itu adalah biaya yang harus mereka bantu di rumah tempat mereka tinggal. Ketiga, membantu pekerjaan rumah tangga, itu juga hal yang sangat penting. Semua anak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyadari bahwa mereka harus membantu pekerjaan rumah tangga. Zaman di mana pria tidak melakukan apa-apa, di mana pekerjaan rumah tangga hanya tugas wanita, itu sudah berlalu dan juga tidak adil jika ibu harus melakukan segala hal untuk seorang pria dewasa berusia 30, 40, atau 50 tahun. Orang-orang harus bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, dan jika mereka tinggal di rumah, mereka harus membantu membersihkan rumah, setelah makan harus membersihkan piring mereka, mencuci piring, membantu memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, membersihkan kamar mereka, membantu membersihkan rumah, itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Bahkan pasangan yang sudah menikah saat ini biasanya saling membantu, saling bekerja sama dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah, dan hal itu juga harus dilakukan di rumah orang tua.
Terkadang memang benar bahwa ibu-ibu dalam hal ini terlalu memanjakan, terlalu protektif, dan ingin terus memanjakan anak laki-laki atau perempuan mereka. Mereka ingin terus memanjakan mereka, memasak untuk mereka, itu baik-baik saja. Tetapi mereka harus menanamkan nilai-nilai dan harus jelas bahwa mereka juga harus ikut serta dalam menata meja, membersihkan meja, mencuci piring, membersihkan kamar mereka. Semua itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh semua orang di rumah agar ada kerjasama, harmoni yang sehat, dan kehidupan yang harmonis di rumah. Keempat, merawat dan menjaga rumah. Ini adalah kewajiban lain yang harus dimiliki oleh semua anggota keluarga saat tinggal di rumah, terutama jika itu bukan rumah kita sendiri. Kita harus merawat tempat tinggal kita, memperlakukan furnitur dan peralatan rumah tangga dengan baik, merawatnya dengan hati-hati, tidak memukulnya, tidak memperlakukannya seolah-olah itu bukan milik kita. Kita harus merawatnya, kita juga harus menjaga rumah, memperbaiki segala sesuatu yang rusak, dan itu adalah tanggung jawab anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Jika lampu bohlam terbakar, harus diganti. Itu bisa dilakukan oleh anak. Jika keran kamar mandi rusak, harus diperbaiki. Jika jendela atau pintu rusak, atau peralatan rumah tangga rusak, dia harus ikut membantu dalam perawatannya. Dia tidak hanya harus memperhatikan untuk memperbaikinya, tetapi juga ikut membantu, berkontribusi dalam perbaikan, memanggil teknisi yang harus memperbaikinya, menunggu di sana, memastikan teknisi memperbaikinya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Semua perawatan rumah tangga ini menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemilik rumah. Pemilik rumah sedang melakukan kebaikan dengan menampung mereka di rumah mereka, jadi setidaknya yang bisa dilakukan anak dewasa adalah membantu pemeliharaan rumah, memperhatikan perawatan rumah, agar rumah terlihat rapi, bersih, dan teratur. Semua itu juga harus dibantu dan diikuti oleh anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Kelima, aturan untuk tamu dan pertemuan. Ini adalah poin yang sangat penting yang harus menjadi aturan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Perhatikan, ketika seseorang berada di rumah orang lain, dia tidak bisa mengundang semua orang sesuka hati, atau mengadakan pertemuan dengan 20 orang hingga pukul 5 pagi, karena sekali lagi, itu bukan rumahmu, itu rumah orang tuamu, jadi kamu harus berbicara dengan mereka, memberitahu mereka, meminta izin jika ingin mengundang seseorang. Bahkan hal ini harus menjadi aturan yang jelas. Ada pesta lebih dari X pesta dalam seminggu atau X pesta dalam sebulan. Di sini tidak boleh membawa 30 orang setiap kali ada orang datang ke rumah. Di sini tidak boleh membuat keributan dengan musik keras hingga pukul 4 pagi. Tidak boleh ada pesta sampai pukul 4 pagi. Tidak boleh mabuk di rumah ini. Tidak boleh membawa wanita, atau mengadakan pesta seks di rumah ini, karena ini adalah rumah keluarga, karena ini adalah rumah orang tua dan harus dihormati. Jadi aturan-aturan ini harus jelas. Lihat, kamu akan membawa tamu. Oke. Berapa orang yang datang, siapa yang datang, sampai jam berapa mereka akan berada di sana, di mana mereka akan berkumpul, di mana di rumah mereka akan berkumpul dan menjaga norma-norma moral, norma-norma kesopanan, dan norma-norma perilaku yang baik, dan itu harus jelas, karena ketika mereka adalah anak-anak muda yang sudah dewasa, yang berusia 22, 24, 25 tahun, mereka ingin hidup sesuai cara mereka, dengan bebas dan ingin melakukan apa yang mereka inginkan di rumah. Dan hal ini adalah sesuatu yang orang tua harus tetapkan aturan yang jelas dan menegakkannya, agar mereka dapat merasa nyaman dan puas di rumah mereka sendiri. Keenam, perencanaan aktivitas. Ketika seseorang tinggal sendirian, ia masuk, keluar, pergi bepergian, dan membuat rencana tanpa berkonsultasi dengan siapapun, karena ia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Tetapi ketika tinggal di rumah orang lain, di rumah yang bukan milik kita, apalagi jika itu rumah orang tua, yang memiliki rutinitas dan kehidupan yang sudah teratur, kita harus memberitahu mereka tentang rencana dan aktivitas yang kita miliki serta apa yang kita rencanakan untuk dilakukan. Misalnya, banyak orang tidak suka meninggalkan rumah sendirian, baik karena alasan keamanan, atau mungkin karena mereka memiliki hewan peliharaan atau anjing di rumah, yang harus diberi makan, harus diajak jalan-jalan, jadi orang-orang harus merencanakan hal-hal tersebut. Jika anak dewasa tinggal di rumah dan akan pergi keluar rumah untuk akhir pekan atau liburan selama 15 hari, dia harus merencanakan hal itu dengan orang tuanya, harus memberitahu orang tuanya, duduk bersama mereka dan merencanakan, Ibu, Ayah, saya berencana pergi berlibur minggu depan selama 2 minggu, jadi mari kita rencanakan agar tidak bertabrakan, karena jika orang tua membuat rencana dan bertabrakan dengan rencana anak, rumah mungkin akan kosong, mungkin tidak ada yang merawat hewan peliharaan, maka karena anak tidak tinggal sendirian di rumah, dia tidak memiliki kehidupan mandiri, dan itu adalah sesuatu yang harus dipahami. Dia harus merencanakan aktivitas, liburan, dan proyeknya dengan orang tuanya, serta rencana dengan teman-temannya. Jadi, ini adalah sesuatu yang juga harus ditetapkan,
merencanakan bersama sebagai keluarga aktivitas dan liburan setiap anggota keluarga. Ketujuh, menetapkan jadwal dan batas privasi. Semua orang di rumah harus memiliki ruang pribadi, privasi, dan barang-barang yang tidak boleh disentuh atau diutak-atik oleh orang lain. Hal ini juga harus jelas dalam aturan. Milik orang tua, itu adalah ruang pribadi mereka di mana tidak ada yang boleh masuk atau keluar sesuka hati. Begitu juga dengan kamar anak, anak juga memiliki ruang pribadi yang merupakan kamarnya sendiri di mana barang-barang pribadinya berada dan tidak ada yang boleh masuk ke sana dengan bebas untuk mengintip. Karena itu adalah ruang pribadi. Begitu juga dengan anak perempuan, anak laki-laki, dan khususnya anak perempuan yang tinggal di rumah orang tua mereka. Mereka masuk ke kamar ibu mereka, ke lemari, dan mengambil pakaian yang mereka inginkan, sepatu, tas, kadang-kadang tanpa meminta izin kepada ibu mereka. Itu adalah pelanggaran karena itu adalah barang pribadi ibu mereka. Atau mungkin mereka masuk ke kamar mandi dan mengambil krim, parfum, sampo, krim rambut, itu adalah barang pribadi, itu harus dihormati. Dan aturan-aturan ini harus jelas, menghormati privasi. Ketika orang tua berada di kamar mereka, itu adalah ruang pribadi, tidak boleh masuk begitu saja, harus mengetuk pintu, harus berusaha tidak mengganggu mereka saat mereka berada di kamar dengan pintu tertutup. Karena itu adalah privasi mereka dan harus dihormati. Begitu juga dengan ruang-ruang di rumah, ada jadwal untuk setiap hal, ada jadwal untuk makan, ada jadwal untuk menonton televisi, ada jadwal untuk bekerja. Misalnya, jika ruang kerja adalah tempat ayah bekerja, kalian tidak boleh masuk ke ruang itu saat jam kerja dan mulai bekerja di sana, karena ruang kerja itu milik ayah. Disitulah dia bekerja dan ada jadwal tertentu saat dia menggunakan ruang kerja itu, dan jadwal itu harus dihormati. Jadi, penting untuk menghormati privasi dan jadwal setiap orang dan setiap ruang di rumah. Kedelapan, saling menghormati. Perhatikan, hormat adalah dasar dalam hubungan manusia, dalam hubungan apapun, baik itu pasangan, keluarga, orang tua dan anak, atau teman. Hormat adalah dasar agar hubungan berjalan baik, dan di sini harus ada hormat yang jelas dan tegas, baik dari anak kepada orang tua, maupun orang tua terhadap anak-anak. Anak-anak harus menghormati orang tua mereka, memperlakukan mereka dengan baik, berbicara dengan sopan, mengikuti norma-norma keramahan, norma-norma kesopanan, dan menjadi pembicara yang baik. Mereka harus mendengarkan ketika orang tua berbicara, membiarkan mereka berbicara, tidak menginterupsi, tidak menaikkan suara, tidak berteriak, tidak menghina, dan tidak memaksakan kondisi mereka, tidak bersikap sombong atau tidak sopan. Tetapi hal ini juga berlaku sebaliknya dari orang tua kepada anak-anak, karena tidak baik juga jika orang tua, hanya karena anak-anak tinggal di rumah mereka, memperlakukan anak-anak dengan semena-mena, melakukan apa yang mereka inginkan, atau memaksakan hal yang sewenang-wenang, atau membuat mereka merasa benar-benar seperti tamu di rumah mereka sendiri. Harus ada rasa hormat dari kedua belah pihak, hormat dari anak kepada orang tua yang selalu mereka miliki dan harus selalu ada. Pertama karena mereka adalah orang tua mereka, dan kedua karena mereka tinggal di rumah orang tua mereka dan harus menghormati rumah orang tua, aturan orang tua, dan orang tua itu sendiri. Namun, hormat juga harus timbal balik. Anak juga harus dihormati. Tua Anda sejak dini. Merencanakan masa tua itu artinya memproyeksikan bagaimana Anda ingin hidup di masa depan dan Anda harus merencanakannya sejak muda, sejak Anda bisa, agar tidak bergantung pada anak-anak Anda. Anak-anak memang punya kewajiban, ya, mereka punya kewajiban untuk merawat dan memperhatikan orang tua mereka. Tetapi yang terjadi adalah, sejauh mungkin, kita harus berusaha untuk tetap mandiri selama mungkin. Kita jelas, jangan bilang bahwa saya sudah terlalu tua, sakit, atau tidak bisa mengurus diri sendiri. Itu masalah lain. Tentu saja, jika seseorang tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak memiliki sumber daya, sakit, atau sudah sangat tua, tentu saja tidak bisa mandiri, tentu saja membutuhkan bantuan, dan tentu saja anak-anaklah yang harus membantu. Tapi kita sedang membicarakan ibu-ibu yang tidak terlalu tua, ibu-ibu yang sehat, aktif, yang bisa mengurus diri sendiri, bisa melakukan hal-hal karena mereka menjalani hidup mereka, dan meskipun begitu mereka selalu bergantung pada anak-anaknya. Keenam, terima dan hormati jika anakmu ingin pergi. Jika anakmu ingin meninggalkanmu dan menjalani hidupnya sendiri, kamu tidak bisa memaksanya untuk tetap di sisimu. Kamu tidak bisa meminta dan menuntut cinta dan perhatian sebagai imbalan karena telah membesarkannya. Karena kamu membesarkannya untuk menjadi bebas dan terbang. Ingatlah perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa egoisme, maka biarkan anakmu pergi dan menjalani hidupnya, membentuk keluarganya, dan memiliki anak-anaknya. Mungkin suatu hari ketika dia menjadi ayah atau ibu dan memahami betapa sakitnya kehilangan anak, hidup akan mengembalikannya padamu. Dan jika tidak,
Kamu bisa pergi dengan hati yang tenang karena kamu telah melakukan tugasmu dengan baik dan telah mengajarkannya untuk terbang. Kita harus menerima hal-hal buruk dalam hidup, mencerna, dan melampauinya, terus maju. Hidup tidak akan berakhir hanya karena anakmu tidak mau bicara padamu, karena anakmu menjauh darimu, atau karena anakmu tidak mencintaimu. Kamu tidak boleh hancur karena itu, karena kamu yang paling penting dan kamu harus mencintai dirimu sendiri. Jika anakmu tidak mencintaimu, kamu harus memiliki harga diri, menerimanya, dan menangis. Itu menyakitkan, saya tahu itu menyakitkan, tetapi kamu harus menerimanya dan mengatasinya, dan terus maju. Ketujuh, mintalah bantuan profesional. Lihatlah, teman-teman, ketika hal-hal ini melampaui batas, melampaui kita, dan membuat kita kewalahan, kita harus meminta bantuan dari seorang ahli karena ini adalah proses yang sulit, proses yang berat. Ketika seorang anak menjauh dari kita, ketika seorang anak meninggalkan rumah, menjalani hidupnya, menjauh karena alasan apapun, ada banyak alasan mengapa seorang anak bisa menjauh dari orang tuanya. Terkadang kita tidak bisa mengatasinya sendiri atau melaluinya sendiri dan membutuhkan bantuan profesional. Jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan berhenti melakukannya karena saya percaya sepenuhnya pada bantuan profesional dari terapis ketika seseorang tidak bisa menghadapi situasi tertentu. Dalam hidup, jadi carilah bantuan, seorang psikolog, psikiater, atau pelatih yang dapat membantu Anda. Baca banyak buku, luangkan waktu untuk mencari informasi, buku-buku self-help, buku-buku pengembangan diri, luangkan waktu untuk meneliti, luangkan waktu untuk mencari jawaban di balik mengapa hal-hal terjadi, dan mencari penjelasan. Dan seperti yang saya ulangi, carilah bantuan profesional. Dan yang kedelapan dan terakhir, carilah perlindungan dalam spiritualitas Anda. Dengan keluargamu, dengan orang-orang yang mencintaimu dan yang juga harus kamu jaga. Usia pada tahap ini tidak dapat berbaring sepenuhnya tanpa merasa sesak napas. Perubahan ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Orang yang Anda sayangi mungkin perlu beristirahat sering saat berbicara, seolah-olah kata-kata menghabiskan terlalu banyak oksigen. Anda mungkin memperhatikan bahwa mereka kehabisan napas bahkan saat melakukan aktivitas yang tidak memerlukan banyak gerakan, seperti menonton televisi atau membaca. Tubuh mereka secara harfiah berjuang untuk setiap molekul oksigen yang bisa mereka dapatkan. Jika Anda memperhatikan perubahan ini, Anda dapat menciptakan lingkungan yang memudahkan pernapasan, menjaga ruangan tetap sejuk tetapi tidak dingin, menggunakan humidifier jika udara kering, dan memastikan mereka dapat beristirahat dengan kepala dan dada terangkat. Penyesuaian sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam kenyamanan sehari-hari mereka. Penting untuk memahami bahwa tanda-tanda ini bukan darurat medis yang harus diatasi dengan intervensi agresif, melainkan indikator proses penuaan alami yang bertahap. Sistem kardiovaskular dan pernapasan sedang mengirimkan pesan jelas tentang batasan yang semakin meningkat, dan respons paling penuh kasih sayang bukanlah melawan proses ini, melainkan beradaptasi dengannya dengan martabat dan rasa hormat. Beradaptasi dengan martabat juga berarti mengakui ketika ritme dasar kehidupan mulai berubah. Sementara jantung dan paru-paru menunjukkan tanda-tanda perubahan yang terlihat, ada perubahan yang lebih halus namun sama pentingnya terjadi pada kebutuhan dasar. Anggota keluarga yang selalu menikmati makanan favoritnya, tetapi sekarang hampir tidak menyentuh makanan, sedang mengalami reorganisasi mendalam pada sistem internalnya. Pada bulan-bulan terakhir kehidupan, jam biologis internal mengalami perubahan signifikan. Jika Anda memperhatikan bahwa orang terkasih Anda terjaga pada pukul 3 pagi sambil memandang jendela, atau tidur nyenyak pada pukul 11 pagi padahal sebelumnya dia adalah orang yang bangun pagi, Anda tidak sedang aku padamu, anakku, tapi kau tidak mencintaiku. Seharusnya kau mencintaiku, walaupun hanya sedikit. Kau harus mencintaiku karena aku ibumu. Dengan segala cinta yang telah aku berikan kepada anakku, tentu saja dia harus mencintaiku. Anak-anak selalu harus mencintai orang tua mereka. Apakah kau termasuk orang yang berpikir seperti itu? Jika ya, tontonlah video ini. Halo semua teman-teman terkasih. Selamat datang kembali ke kanal YouTube kami. Tidak ada yang wajib mencintai orang lain karena cinta bukanlah kewajiban bagi siapapun. Kita tidak bisa mengendalikan hati kita, itu yang selalu kita dengar. Tidak ada yang bisa mengendalikan hatinya, tidak ada yang bisa mengendalikan perasaannya. Tidak ada yang bisa memaksa diri untuk mencintai orang lain, baik itu orang tua, anak-anak, pasangan, atau teman. Cinta adalah perasaan yang tidak disengaja, bukan sesuatu yang bisa kita putuskan secara sadar, seperti, aku akan mencintai ini, tapi tidak mencintai itu. Jika demikian, tidak akan ada masalah cinta. Kita semua akan jatuh cinta pada orang yang tepat dan berhenti mencintai ketika orang itu tidak mencintai kita.
Masalah cinta adalah kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa memaksa diri untuk mencintai seseorang, termasuk orang tua. Jadi, orang tua yang memohon cinta kepada anak-anaknya, cinta tidak bisa dipohonkan kepada siapapun. Cinta tidak bisa diminta, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dipaksakan. Cinta tidak bisa dimohonkan karena cinta dirasakan atau tidak dirasakan. Itu adalah perasaan, sesuatu yang tidak disengaja seperti yang baru saja saya katakan. Jika benar bahwa orang tua harus menanamkan cinta kepada anak-anak mereka, cinta kepada diri mereka sendiri, kepada nenek moyang mereka, kepada keluarga mereka, dan kepada sesama manusia secara umum. Dan yang normal, yang alami, yang ideal adalah seseorang merasa cinta kepada orang tuanya. Itu adalah yang ideal dan seharusnya normal, tetapi tidak selalu demikian, karena cinta melibatkan banyak hal. Hal itu berkaitan dengan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang tua Anda, bagaimana Anda dibesarkan, apakah Anda ditanamkan cinta, nilai-nilai cinta, keluarga, dan rasa hormat, serta bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda. Perhatikan, teman-teman, fakta bahwa seorang anak adalah anak kita tidak berarti kita selalu akur dengannya, tidak berarti dia mencintai kita, atau mengagumi kita. Berapa banyak anak yang tidak akur dengan ayah atau ibunya? Yang tidak menyukai mereka, yang tidak memiliki chemistry yang baik, yang bertabrakan karakternya. Memang benar ada banyak anak yang tidak bersyukur dan kejam terhadap orang tua mereka, yang bukan anak yang baik, yang seperti burung gagak yang mencongkel mata orang tuanya. Namun, juga benar bahwa seringkali sikap anak-anak sangat dipengaruhi oleh cara mereka dibesarkan dan diperlakukan sepanjang hidup mereka. Bagaimana orang tua mereka memperlakukan mereka dan bagaimana mereka sekarang? Apakah mereka dulu atau sekarang penuh kasih sayang, setia, dan pengertian? Atau sebaliknya, apakah mereka orang tua yang egois, kasar, dan toksik yang dengan sikapnya mengusir anak-anaknya, tetapi di sisi lain memohon perhatian, cinta, dan pengertian dari anak-anaknya? Bagaimana bisa memaksa seorang anak yang disiksa, yang nunca dipahami, atau yang nunca dicintai, dihormati, atau diperhatikan, untuk mencintai orang tuanya? Bagaimana bisa memaksanya? Saya merekomendasikan sebuah artikel di internet karya Pastor Fernando Pascual yang berjudul "Tidak Ada Yang Bisa Memaksa Kita Untuk Mencintai", yang membahas tepatnya topik ini. Indra perasa dan penciuman menurun, membuat makanan kehilangan rasa dan daya tariknya. Makanan yang dulu dinikmati bisa menjadi tawar atau bahkan tidak enak. Secara bersamaan, rasa lapar berkurang secara signifikan akibat perubahan hormon yang mengatur nafsu makan. Perubahan metabolik ini memicu lingkaran setan yang merusak kesehatan. Asupan nutrisi yang berkurang menyebabkan penurunan energi yang tersedia, yang secara alami menyebabkan aktivitas fisik berkurang. Penurunan aktivitas ini mengakibatkan kelemahan otot yang lebih parah, yang pada gilirannya membuat aktivitas dasar seperti memasak atau bahkan makan menjadi lebih sulit, memperburuk situasi secara keseluruhan. Jika Anda memperhatikan tanda ini pada orang terkasih, sangat penting untuk bertindak di dua front. Pertama, konsultasikan dengan dokter untuk menyingkirkan penyebab yang dapat diobati dan mengevaluasi situasi secara keseluruhan. Kedua, sesuaikan makanan dengan kenyataan baru ini. Menawarkan porsi lebih kecil tetapi lebih sering, memilih makanan yang mudah dicerna dan kaya nutrisi, serta menyajikannya dengan menarik dapat membuat perbedaan yang signifikan. Seringkali, anggota keluarga yang bermaksud baik membuat kesalahan dengan mendesak dan menekan orang tua untuk makan lebih banyak, yang dapat menimbulkan ketegangan dan kecemasan seputar waktu makan. Yang terpenting bukanlah memaksa makan dalam jumlah besar, tetapi memahami bahwa tubuh sedang mengirimkan pesan jelas tentang kemampuannya untuk bertahan dalam jangka panjang. Nomor 2. Kelelahan ekstrim. Apakah orang yang Anda sayangi tidur lebih lama tetapi tetap terlihat lelah? Kelelahan ini berbeda dengan kelelahan yang kita rasakan setelah hari yang sibuk. Ini adalah tanda yang dalam dan mengungkap, yang sering disalahartikan oleh keluarga, tetapi menyembunyikan pesan penting tentang kondisi vital orang tua. Kelelahan ekstrim pada tahun terakhir kehidupan adalah fenomena yang berbeda dari kelelahan biasa. Kita tidak berbicara tentang seseorang yang hanya membutuhkan istirahat yang baik atau vitamin. Ini adalah kelelahan yang persisten dan mendalam yang tidak membaik bahkan setelah tidur semalaman atau beberapa hari istirahat. Ini seperti baterai internal seseorang yang berfungsi pada kapasitas minimumnya, tanpa kemungkinan untuk diisi ulang sepenuhnya. Yang banyak orang tidak pahami adalah penyebab sebenarnya dari kelelahan ini. Saat jantung mulai memompa dengan efisiensi yang lebih rendah, setiap organ dan otot tubuh menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi. Bayangkan mencoba menjalankan rumah Anda dengan hanya setengah dari listrik normal. Beberapa sistem suplemen tidak akan memiliki cukup energi untuk beroperasi dengan benar.
Itulah persis bagaimana tubuh orang yang Anda cintai merasa. Bahkan saat Anda hanya duduk tanpa melakukan aktivitas yang tampaknya melelahkan. Akibatnya dalam kehidupan sehari-hari sangat dramatis. Aktivitas yang selama puluhan tahun dilakukan secara otomatis, seperti berpakaian di pagi hari, membuat teh, atau bahkan menjaga percakapan selama 10 menit, tiba-tiba membutuhkan usaha ekstra. Semua anak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyadari bahwa mereka harus membantu pekerjaan rumah tangga. Zaman di mana pria tidak melakukan apa-apa, di mana pekerjaan rumah tangga hanya tugas wanita, itu sudah berlalu dan juga tidak adil jika ibu harus melakukan segala hal untuk seorang pria dewasa berusia 30, 40, atau 50 tahun. Orang-orang harus bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, dan jika mereka tinggal di rumah, mereka harus membantu membersihkan rumah. Setelah makan harus membersihkan piring mereka, mencuci piring, membantu memasak, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, membersihkan kamar mereka, membantu membersihkan rumah. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh semua orang. Bahkan pasangan yang sudah menikah saat ini biasanya saling membantu, saling bekerja sama dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah, dan hal itu juga harus dilakukan di rumah orang tua. Terkadang memang benar bahwa ibu-ibu dalam hal ini terlalu memanjakan, terlalu protektif, dan ingin terus memanjakan anak laki-laki atau perempuan mereka. Mereka ingin terus memanjakan mereka, memasak untuk mereka, itu baik-baik saja. Tetapi mereka harus menanamkan nilai-nilai dan harus jelas bahwa mereka juga harus ikut serta dalam menata meja, membersihkan meja, mencuci piring, membersihkan kamar mereka. Semua itu adalah tugas yang harus dilakukan oleh semua orang di rumah agar ada kerjasama, harmoni yang sehat, dan kehidupan yang harmonis di rumah. Keempat, merawat dan menjaga rumah. Ini adalah kewajiban lain yang harus dimiliki oleh semua anggota keluarga saat tinggal di rumah, terutama jika itu bukan rumah kita sendiri. Kita harus merawat tempat tinggal kita, memperlakukan furnitur dan peralatan rumah tangga dengan baik, merawatnya dengan hati-hati, tidak memukulnya, tidak memperlakukannya seolah-olah itu bukan milik kita. Kita harus merawatnya, kita juga harus menjaga rumah, memperbaiki segala sesuatu yang rusak, dan itu adalah tanggung jawab anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Jika lampu bohlam terbakar, harus diganti. Itu bisa dilakukan oleh anak. Jika keran kamar mandi rusak, harus diperbaiki. Jika jendela atau pintu rusak, atau peralatan rumah tangga rusak, dia harus ikut membantu dalam perawatannya. Dia tidak hanya harus memperhatikan untuk memperbaikinya, tetapi juga ikut membantu, berkontribusi dalam perbaikan, memanggil teknisi yang harus memperbaikinya, menunggu di sana, memastikan teknisi memperbaikinya dengan baik dan hasilnya memuaskan. Semua perawatan rumah tangga ini menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya pemilik rumah. Pemilik rumah sedang melakukan kebaikan dengan menampung mereka di rumah mereka, jadi setidaknya yang bisa dilakukan anak dewasa adalah membantu pemeliharaan rumah, memperhatikan perawatan rumah, agar rumah terlihat rapi, bersih, dan teratur. Semua itu juga harus dibantu dan diikuti oleh anak dewasa yang tinggal di rumah tersebut. Kelima, aturan untuk tamu dan pertemuan. Ini adalah poin yang sangat penting yang harus menjadi aturan yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Perhatikan, ketika seseorang berada di rumah orang lain, dia tidak bisa mengundang semua orang sesuka hati, atau mengadakan pertemuan dengan 20 orang hingga pukul 5 pagi, karena sekali lagi, itu bukan rumahmu, itu rumah orang tuamu, jadi kamu harus berbicara dengan mereka, memberitahu mereka, meminta izin jika ingin mengundang seseorang. Bahkan hal ini harus menjadi aturan yang jelas. Seperti pengamat diam dari sebuah adegan yang tidak lagi sepenuhnya milik mereka. Kebingungan waktu menjadi semakin umum. Orang yang Anda cintai mungkin bangun dan bertanya apakah sudah pagi padahal sebenarnya sudah malam, atau menyebut peristiwa puluhan tahun yang lalu seolah-olah baru terjadi kemarin. Kebingungan ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan otak yang secara bertahap kehilangan pegangannya pada masa kini, memungkinkan kenangan lama, seringkali yang paling bermakna secara emosional, mengambil alih kesadaran mereka. Hal yang paling membingungkan bagi banyak keluarga adalah fluktuasi kemampuan ini.
Akan ada saat-saat di mana orang yang Anda cintai berpartisipasi dalam percakapan dengan kejernihan sempurna, mengingat detail yang mengejutkan, dan menunjukkan kepribadiannya yang biasa. Beberapa jam kemudian, mereka mungkin bertanya berulang kali tentang orang yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu atau membingungkan anggota keluarga yang dekat. Perubahan antara kejernihan dan kebingungan ini sangat sulit dipahami, tetapi dengan sempurna menggambarkan otak yang berfungsi secara intermiten, seperti lampu yang mulai rusak. Penarikan diri sosial muncul secara halus pada awalnya. Orang yang selalu bersikeras ikut serta dalam setiap perayaan keluarga kini lebih memilih tinggal di sudut yang tenang, atau bahkan di kamarnya, sementara kehidupan keluarga terus berlanjut di sekitarnya. Penarikan diri ini tidak mencerminkan ketidakpedulian. Interaksi sosial menjadi terlalu membebani bagi otak yang tidak lagi mampu memproses percakapan atau rangsangan simultan. Kelebihan rangsangan membuat mereka cepat lelah, sehingga lebih memilih kesederhanaan dan ketenangan. Dari perspektif neurologis, apa yang terjadi sangat menarik. Otak mulai mengalokasikan kembali sumber dayanya yang terbatas, memprioritaskan fungsi-fungsi esensial dan mengurangi energi yang dialokasikan untuk interaksi sosial yang kompleks atau pemrosesan informasi baru. Seolah-olah otak sedang melakukan seleksi cermat tentang apa yang benar-benar penting pada saat-saat terakhir ini. Itulah mengapa cerita keluarga lama dapat tetap utuh sementara mereka lupa apa yang mereka makan untuk sarapan 1 jam yang lalu. Perubahan emosional juga signifikan dan seringkali disalahartikan. Orang yang Anda cintai mungkin menunjukkan reaksi emosional yang tampak tidak proporsional, seperti menangis tiba-tiba selama percakapan santai atau mudah tersinggung dalam situasi yang sebelumnya mereka tangani dengan mudah. Atau, sebaliknya, mereka mungkin menunjukkan ketenangan yang tidak biasa saat menghadapi berita yang sebelumnya akan membuat mereka sangat terganggu. Keterpisahan emosional ini tidak menandakan ketidakpedulian, melainkan pemisahan bertahap dari kekhawatiran sehari-hari. Ketika Anda menyadari perubahan ini, sangat penting untuk menyesuaikan pendekatan Anda. Penjelasan panjang atau pertanyaan kompleks menjadi sulit untuk diproses. Alih-alih, berkomunikasilah dengan kalimat singkat dan langsung, hilangkan kebisingan latar belakang dan gangguan. Pertahankan rutinitas yang dapat diprediksi untuk memberikan struktur dan keamanan. Dan mungkin yang paling penting, jangan terus-menerus memperbaiki kesalahan atau kebingungan mereka. Terus-menerus mengingatkan mereka pada kenyataan menyakitkan seperti kehilangan orang yang dicintai, yang mungkin mereka sebutkan seolah-olah mereka masih hidup. Ingatlah bahwa pemutusan kognitif ini, jauh dari sekadar penurunan fungsi, dapat mewakili bentuk persiapan alami. Banyak tradisi spiritual dan studi tentang perawatan paliatif menyarankan bahwa penarikan diri secara bertahap dari dunia material ini mungkin merupakan proses adaptif, transisi perlahan yang memungkinkan seseorang melepaskan diri secara bertahap dari ikatan yang menghubungkannya dengan dunia ini. Apakah Anda memperhatikan bagaimana orang yang Anda cintai, yang dulu pulih dengan cepat dari pilek biasa, sekarang sepertinya berjuang berminggu-minggu melawan infeksi yang sama? Sistem kekebalan yang melemah mengirimkan sinyal yang jelas. Namun, banyak keluarga salah menafsirkannya sebagai bagian normal dari penuaan, padahal sebenarnya itu adalah peringatan spesifik tentang perubahan mendasar. Apa yang terjadi pada tingkat seluler sangat menarik dan mengungkap banyak hal. Sumsum tulang, tempat di mana sel darah putih yang bertugas melawan infeksi diproduksi, secara signifikan mengurangi aktivitasnya. Akibatnya, setiap kali virus atau bakteri menyerang tubuh, ada lebih sedikit prajurit yang tersedia untuk bertempur. Penurunan ini tidak terjadi secara bertahap, melainkan dipercepat selama setahun terakhir, menciptakan jendela kerentanan yang segera dikenali oleh para geriatri. Sebuah luka kecil yang sebelumnya sembuh dalam 3 atau 4 hari, kini bisa tetap terbuka selama 2 minggu atau lebih. Penundaan penyembuhan ini mencerminkan tidak hanya penurunan kapasitas imun, tetapi juga penurunan regenerasi sel. Jaringan tidak lagi menerima aliran darah yang optimal. Nutrisi esensial sulit mencapai area yang rusak, dan sel-sel baru dihasilkan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Yang paling mengkhawatirkan bagi tenaga medis bukanlah frekuensi infeksi, tetapi ketidakmampuan tubuh untuk pulih sepenuhnya di antara infeksi.
Terbentuk pola di mana setiap infeksi baru dimulai saat tubuh masih lemah akibat infeksi sebelumnya, menciptakan efek domino yang secara progresif merusak kesehatan secara keseluruhan. Aspek krusial lain yang sering diabaikan oleh keluarga adalah perubahan cara infeksi muncul pada lansia di tahun-tahun terakhir hidupnya. Sementara pada orang muda, infeksi saluran kemih dapat ditandai dengan nyeri dan demam. Pada lansia sering muncul sebagai keadaan kebingungan mendadak atau peningkatan kelelahan yang signifikan. Ketidakhadiran gejala klasik seperti demam, karena tubuh sudah tidak memiliki energi untuk menaikkan suhu, menyebabkan diagnosis terlambat dan pengobatan yang kurang efektif. Luka tekan atau bisul merupakan risiko yang sangat serius pada tahap ini. Setelah muncul, luka-luka ini menjadi sarang infeksi kronis yang sangat resisten terhadap pengobatan. Titik-titik di mana kulit telah kehilangan integritasnya dengan cepat berkembang dari iritasi ringan menjadi luka dalam yang dapat mencapai tulang, menunjukkan secara jelas ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan mekanisme pertahanan dan perbaikan. Dokter geriatri telah menetapkan kriteria klinis yang signifikan. 3 atau lebih infeksi dalam periode 6 bulan, dengan pemulihan yang tidak lengkap di antara infeksi, merupakan tanda peringatan yang menunjukkan penurunan imunitas yang parah. Pola ini muncul secara konsisten dalam catatan medis saat menganalisis bulan-bulan terakhir kehidupan secara retrospektif. Aspek yang sangat menyakitkan bagi keluarga adalah melihat bagaimana antibiotik dan pengobatan yang sebelumnya efektif kini hanya mampu mengendalikan infeksi dengan sulit. Apa yang sebelumnya memerlukan siklus pengobatan singkat, tua Anda sejak dini. Merencanakan masa tua itu artinya memproyeksikan bagaimana Anda ingin hidup di masa depan dan Anda harus merencanakannya sejak muda, sejak Anda bisa, agar tidak bergantung pada anak-anak Anda. Anak-anak memang punya kewajiban, ya, mereka punya kewajiban untuk merawat dan memperhatikan orang tua mereka. Tetapi yang terjadi adalah, sejauh mungkin, kita harus berusaha untuk tetap mandiri selama mungkin. Kita jelas, jangan bilang bahwa saya sudah terlalu tua, sakit, atau tidak bisa mengurus diri sendiri. Itu masalah lain. Tentu saja, jika seseorang tidak bisa mengurus diri sendiri, tidak memiliki sumber daya, sakit, atau sudah sangat tua, tentu saja tidak bisa mandiri, tentu saja membutuhkan bantuan, dan tentu saja anak-anaklah yang harus membantu. Tapi kita sedang membicarakan ibu-ibu yang tidak terlalu tua, ibu-ibu yang sehat, aktif, yang bisa mengurus diri sendiri, bisa melakukan hal-hal karena mereka menjalani hidup mereka, dan meskipun begitu mereka selalu bergantung pada anak-anaknya. Keenam, terima dan hormati jika anakmu ingin pergi. Jika anakmu ingin meninggalkanmu dan menjalani hidupnya sendiri, kamu tidak bisa memaksanya untuk tetap di sisimu. Kamu tidak bisa meminta dan menuntut cinta dan perhatian sebagai imbalan karena telah membesarkannya. Karena kamu membesarkannya untuk menjadi bebas dan terbang. Ingatlah perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa egoisme, maka biarkan anakmu pergi dan menjalani hidupnya, membentuk keluarganya, dan memiliki anak-anaknya. Mungkin suatu hari ketika dia menjadi ayah atau ibu dan memahami betapa sakitnya kehilangan anak, hidup akan mengembalikannya padamu. Dan jika tidak, kamu bisa pergi dengan hati yang tenang karena kamu telah melakukan tugasmu dengan baik dan telah mengajarkannya untuk terbang. Kita harus menerima hal-hal buruk dalam hidup, mencerna, dan melampauinya, terus maju. Hidup tidak akan berakhir hanya karena anakmu tidak mau bicara padamu, karena anakmu menjauh darimu, atau karena anakmu tidak mencintaimu. Kamu tidak boleh hancur karena itu, karena kamu yang paling penting dan kamu harus mencintai dirimu sendiri. Jika anakmu tidak mencintaimu, kamu harus memiliki harga diri, menerimanya, dan menangis. Itu menyakitkan, saya tahu itu menyakitkan, tetapi kamu harus menerimanya dan mengatasinya, dan terus maju. Ketujuh, mintalah bantuan profesional. Lihatlah, teman-teman, ketika hal-hal ini melampaui batas, melampaui kita, dan membuat kita kewalahan, kita harus meminta bantuan dari seorang ahli karena ini adalah proses yang sulit, proses yang berat. Ketika seorang anak menjauh dari kita, ketika seorang anak meninggalkan rumah, menjalani hidupnya, menjauh karena alasan apapun, ada banyak alasan mengapa seorang anak bisa menjauh dari orang tuanya. Terkadang kita tidak bisa mengatasinya sendiri atau melaluinya sendiri dan membutuhkan bantuan profesional. Jangan takut untuk meminta bantuan. Jangan berhenti melakukannya karena saya percaya sepenuhnya pada bantuan profesional dari terapis ketika seseorang tidak bisa menghadapi situasi tertentu. Dalam hidup, jadi carilah bantuan, seorang psikolog, psikiater, atau pelatih yang dapat membantu Anda. Baca banyak buku, luangkan waktu untuk mencari informasi, buku-buku self-help, buku-buku pengembangan diri, luangkan waktu untuk meneliti, luangkan waktu untuk mencari jawaban di balik mengapa hal-hal terjadi, dan mencari penjelasan. Dan seperti yang saya ulangi, carilah bantuan profesional. Dan yang kedelapan dan terakhir, carilah perlindungan dalam spiritualitas Anda. Anda tidak pernah gagal,
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mintalah dengan keyakinan dan berdoalah banyak. Doa adalah obat penenang yang meredakan penderitaan. Jangan meminta apa yang kamu inginkan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Hanya serahkan dirimu padanya dan biarkan diri kamu terbawa. Percayalah bahwa semuanya akan baik-baik saja dan spiritualitasmu akan memberikan kedamaian dan kekuatan yang kamu butuhkan untuk terus maju. Kita harus belajar menerima hidup dan keadaan apa adanya, tanpa menyakiti diri sendiri, tanpa menyerah, hanya berusaha menerima segala hal, berusaha memperbaiki dan menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan, dan menerima serta menerima apa yang tidak bisa kita ubah, dan selalu terus maju. Dan sampai di sini video hari ini, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menyukai video ini, dan jika Anda menyukai channel saya, jangan lupa untuk berlangganan dan tinggalkan komentar Anda. Sampai jumpa besok di video berikutnya. Sampai jumpa.